warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pertemuan bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan belajar bersama tentang menyikapi pembelajaran daring di masa pandemi. Ya, jadi tidak memungkiri ya, selama pandemi ini kita melakukan kegiatan pembelajaran melalui media daring. Apa sih pembelajaran daring itu? Kalian sering pasti dengar istilah daring, belajar daring, tugas daring, sekolah daring. Ya, tapi tahu nggak daring itu apa? Jadi, daring adalah dalam jaringan. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Jadi, seluruh aktivitas pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online. Dan tes atau ujian juga dilaksanakan secara online. Mungkin anak-anak sudah merasakan ini semua. Segala bentuk pembelajaran materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru disampaikan secara online. Entah itu dalam bentuk foto, tulisan, video, ataupun lainnya. Dan komunikasi juga dilakukan secara online apabila ingin bertanya, apabila ingin diskusi, semua dilakukan secara online. Bahkan ketika ulangan harian pun yang biasanya dilakukan di sekolah secara mandiri, saat ini dilakukan secara online juga. Sehingga mungkin ada yang melakukan ujian dengan cara membuka buku, searching, ataupun berdiskusi bersama teman-temannya. Ya, inilah serba-serbi daring, pembelajaran daring yang saat ini kita alami. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, tetapi semangat belajar kita tetap tinggi. Sehingga kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dari sekolah. Nah, lalu apa permasalahannya ketika kita melakukan pembelajaran secara daring? Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang muncul ketika kita melakukan pembelajaran secara daring. Apalagi ketika di awal pembelajaran daring. Karena ini adalah fase adaptasi kita dari secara luring atau offline gitu ya, secara tatap muka, pembelajaran dilakukan di sekolah, hingga saat ini kita tidak bisa tatap muka dan pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing. Hanya saja di sini saya mengambil beberapa sampel permasalahan yang umum dialami atau secara garis besar baik itu guru ataupun siswa merasakan permasalahan ini. Yang pertama adalah keterbatasan penguasaan teknologi guru ataupun siswa. Kenapa di sini kok guru dan siswa? Iya, karena penguasaan teknologi ini tidak hanya untuk guru ataupun siswa, tapi sama-sama semua harus memahami tentang penguasaan teknologi. Misalnya, guru harus lebih paham tentang beberapa aplikasi yang tadinya mungkin guru tidak tahu apa itu Google Classroom, apa itu YouTube, dan sebagainya. Karena kondisi, maka saat ini guru harus tahu tentang teknologi saat ini yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, siswa juga mungkin dulu siswa tidak paham tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran. Dulu tidak ada namanya pembelajaran menggunakan virtual meet, entah itu Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Akan tetapi saat ini
itu sudah seperti makanan sehari-hari untuk siswa. Siswa harus lebih paham, harus sudah mulai mengenal tentang aplikasi pembelajaran itu. Lalu yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi. Sudah kita ketahui juga ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, maka otomatis harus didukung oleh sarana dan prasarana teknologi. Baik itu misalkan handphone yang mensupport untuk aplikasi yang digunakan di sekolah ataupun lainnya. Jadi keterbatasan sarana dan prasarana teknologi ini juga dapat menghambat pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kuota internet ataupun sinyal. Ya, namanya pembelajaran daring pasti ada yang harus kita siapkan. Tidak lain adalah kuota internet. Yang mana kuota internet ini seperti ujung tombak kita untuk mengikuti pembelajaran. Sinyal juga sangat pengaruh besar terhadap kelancaran proses pembelajaran. Ya, jadi ini adalah 3 poin yang saya garis bawahi dalam permasalahan pembelajaran daring ini. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi pembelajaran tersebut? Ya, ada plus dan minusnya pastinya. Tapi setiap orang memiliki cara sendiri untuk menyikapi pembelajaran tersebut. Salah satu solusinya adalah Kemendikbud telah menyediakan beberapa platform pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat umum. Contohnya adalah dari channel televisi TVRI yang diadakan di acara belajar dari rumah. Jadi pada acara belajar dari rumah, di situ anak-anak dapat belajar sesuai dengan kelas yang saat ini anak-anak duduki. Dan beberapa mata pelajaran yang di-share di acara tersebut. Ada juga beberapa platform lain yang dapat digunakan untuk pembelajaran sehingga belajar dari rumah dapat dilakukan dengan efektif. Seperti halnya ada aplikasi Ruang Guru dan lain sebagainya. Ini juga dapat membantu kita dalam kelancaran proses belajar di rumah. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar belajar bisa efektif meskipun dilakukan secara daring dan di rumah bersama keluarga. Pertama, buatlah jadwal belajar dengan baik. Jadi silahkan anak-anak membuat jadwal pelajaran yang sudah di-share dari sekolah dan membuat jadwal harian yang sudah Bu Guru sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Dan itu dilakukan sesuai dengan apa yang kalian tuliskan. Manajemen waktu. Yang kedua, siapkan teknologi dan alat belajar yang dibutuhkan. 3. Belajar serius dan sungguh-sungguh, karena ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan baik, karena hasil tidak akan dikhianati oleh proses. Dan yang terakhir adalah berdiskusi dengan teman atau guru ketika merasa kesulitan belajar. Jadi walaupun tidak belajar di sekolah, tapi teman-teman, anak-anak bisa belajar di rumah, bisa berdiskusi menggunakan misalkan aplikasi WhatsApp ataupun lainnya. Jadi diskusikan apa yang menurut teman-teman anak-anak ini sulit untuk dipahami. Begitu ya. Sekarang coba jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar menurut kalian. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu ketika belajar online? Apa yang kamu rasakan? Apakah ketika kamu belajar online, kamu merasa sedih,
kamu merasa bingung, atau justru kamu merasa senang karena bisa berkumpul lebih lama bersama keluarga? Nah, pertanyaan kedua, apakah kamu merasa kesulitan mengikuti pembelajaran daring? Jadi dengan sistem pembelajaran daring ini justru memudahkan kalian untuk belajar atau justru membuat kalian semakin tidak paham? Dan yang pertanyaan terakhir adalah, apa kesanmu selama mengikuti pembelajaran di masa pandemi? Terutama ini untuk kelas 8, di kelas 7 kalian full gitu ya, sudah merasakan pembelajaran daring. Selama 1 tahun itu, apa kesan kalian? Dan bagaimana hingga sampai saat ini kalian masih merasakan pembelajaran daring di masa pandemi? Oke, silahkan catat di buku catatan kalian masing-masing. Bagaimana anak-anak bisa mencatatkan apa yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru? Jadi walaupun tidak duduk manis di bangku kelas dan memperhatikan papan tulis, akan tetapi anak-anak dapat mencatat apa yang di-share, apa yang didistribusikan oleh Bapak Ibu guru melalui platform kelas kalian masing-masing. Oke, begitu sekiranya dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap dijaga kesehatan. Semoga kita segera dapat berkumpul di sekolah, dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.